Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, baik. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sebenarnya materi ini sudah tidak asing lagi nih untuk kalian, ya, seluruh siswa-siswi kelas 11, karena materi ini sebenarnya sudah pernah dibahas juga, sudah pernah disinggung di kelas 10 di materi sejarah Indonesia. Masih ingat ya? Nah, terus apa Bu nih bedanya kok kita bahas lagi nih di kelas 11? Oke, jadi fokusnya yang berbeda. Ya, kalau di kelas 10 itu kita bahasnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha secara umumnya ya, seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, kalau di sejarah peminatan ini kita akan bahas kerajaan-kerajaan maritimnya yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia pastinya. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan dimudahkan. Oke, nah kembali lagi nih kita ke materi kita, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi nanti sebelum kita bahas tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddhanya, kita mau bahas dulu nih lagi, kita kembali lagi untuk melihat bagaimana sih proses masuknya agama dan juga kepercayaan Hindu-Buddha ini ke Indonesia. Nah, mungkin sedikit-sedikit anak ibu masih pada ingat ya. Alhamdulillah kalau masih ya. Lagi. Oke. Nah, anak-anak ibu tahu nggak? Kalau bangsa kita ini, bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang terdiri atas, ya, berbagai suku dan bangsa. Nah, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan hal tersebut tentunya dengan sebuah tujuan. Hendaknya kita dapat bersyukur dan saling memahami serta menghormati adanya berbagai perbedaan pada setiap suku dan bangsa yang ada di negara kita, di Indonesia. Nah, di antara agama yang berkembang di Indonesia saat ini adalah Hindu-Buddha. Makanya nih kita penting untuk mempelajari ini juga. Oke? Nah, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia ini ternyata membawa banyak pengaruh dan juga membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di tanah air. Perubahan tersebut tampak dari berdirinya berbagai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha beserta berbagai peninggalannya. Nah, bahkan hingga saat ini kita masih bisa menyaksikan peninggalan-peninggalan dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini di Indonesia. Banyak. Nanti akan lebih spesifik, lebih jelasnya kita bahas pada materi kerajaan-kerajaan dan peninggalan-peninggalannya. Oke? Memasuki awal abad pertama Masehi, nah, jalur pelayaran dan perdagangan antara Asia Eropa tidak lagi melewati jalur darat. Masih ingat ya jalur darat atau jalur sutra, tetapi sudah berubah melalui jalur laut atau yang dikenal juga dengan jalan rempah-rempah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, anak-anak ibu silakan dilihat ini yang garis berwarna merah ini adalah jalur darat namanya. Inilah jalur sutra yang sebelum populernya jalur laut, inilah jalur yang dilewati oleh para pedagang. Oke. Kemudian yang garis berwarna hitam adalah jalur lautnya atau jalur jalan rempah-rempah. Seperti itu terkenalnya. Nah, ternyata hubungan pelayaran dan perdagangan yang terjalin, ya, ini menyebabkan terjadinya kontak agama dan kebudayaan antara Indonesia dan India serta Tiongkok. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Kepulauan Indonesia. Menurut para ahli sejarah, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha telah masuk dan berkembang di Kepulauan Indonesia pada awal abad pertama Masehi yang dibawa oleh para musafir baik dari India dan juga dari Tiongkok. Nah, berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada ya,
para sejarawan kemudian mengemukakan beberapa teori mengenai proses masuk dan berkembangnya agama dan kepercayaan Hindu-Buddha ini di Indonesia. Oke, kita akan bahas teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, sedikitnya itu ada 4 teori. Ya, 4 teori yang menyatakan tentang masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Di mana yang pertama adalah teori kesatria, kedua teori Waisya, 3 teori Brahmana, dan 4 teori arus balik. Oke, apa itu Bu teori kesatria, teori Waisya, teori Brahmana, dan juga teori arus balik? Oke, akan kita bahas tuntas satu persatu. Nah, ini dia yang pertama, teori kesatria. Nah, teori kesatria ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Insinyur J.L. Moines. Ya, beliau mengatakan bahwa yang membawa dan menyebarkan agama Hindu ke Kepulauan Indonesia adalah kaum kesatria atau golongan prajurit. Nah, terjadinya peperangan di India sekitar abad 4-5 Masehi ini menyebabkan para prajurit yang kalah perang menyingkir ke Kepulauan Indonesia, yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Nah, ini cikal bakalnya ya, teori kesatria yaitu golongan prajurit. Nah, atau kaum kesatria. Oke. Ini adalah teori Waisya. Yang mengemukakan adalah Dr. Insinyur N.G. Krom. Nah, di mana N.G. Krom ini mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk dan berkembang di Kepulauan Indonesia dan dibawa, serta disebarkan oleh para pedagang yang sengaja datang untuk berdagang di Indonesia. Para pedagang itu ada yang menetap dan menikah dengan penduduk pribumi, sehingga agama dan kebudayaan Hindu-Buddha menyebar luas di Kepulauan Indonesia. Oke, ini dia teori Waisya. Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh Jesse Van Leur. Nah, di mana Van Leur di sini mengatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Kepulauan Indonesia dibawa dan disebarkan oleh kaum Brahmana. Nah, makanya kenapa nama teorinya teori Brahmana? Karena diyakini ini disebarkan oleh kaum Brahmana atau para pendeta. Alasannya hanya para Brahmana saja yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan Brahmana ini karena diundang oleh penguasa atau kepala suku atau sengaja datang untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Kepulauan Indonesia. Oke, nah sebenarnya ya dari ketiga teori ya antara teori kesatria kemudian Waisya itu tadi dan juga masuk teori Brahmana ini ada kelemahan dan kelebihan dari teorinya. Itu wajar seperti itu ya. Dimana kelemahan dari masing-masing teori tersebut adalah karena golongan kesatria dan Waisya ini tidak menguasai bahasa Sanskerta. Apa hubungannya? Ya, padahal bahasa Sanskerta ini merupakan bahasa sastra yang digunakan dalam kitab suci Weda. Nah, walaupun golongan Brahmana ini menguasai bahasa Sanskerta, tetapi menurut tradisi dan kepercayaan Hindu kolot, mereka tidak boleh menyeberangi lautan. Ya, gitu ya. Itu adalah kelemahannya. Setiap teori ada kelebihan, ada kekuatan, dan ada juga kelemahannya. Seperti itu. Ya. Kemudian, teori yang keempat, teori arus balik. Nah, teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Ya, di mana beliau menurut teorinya mengatakan bahwa peran bangsa Indonesia dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ini cukup dominan. Menurut Bosch, penyebaran agama dan kebudayaan India di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh para cendekiawan atau golongan orang-orang terdidik melalui 2 tahapan. Apa kita lihat? Tahapan pertama dilakukan oleh para biksu atau pendeta agama Buddha yang menyebarkan agama Buddha ke Asia Tenggara
melalui jalur perdagangan sehingga di Kepulauan Indonesia terbentuk masyarakat Sangha. Nah, selanjutnya, orang-orang Indonesia yang sudah menjadi biksu ini tadi, yang sudah belajar, berusaha mempelajari lebih dalam lagi agama Buddha secara langsung dari India. Pulang dari sana, dari India maksudnya ya, para biksu itu membawa kitab suci, kemampuan membaca dan menulis, serta kesan-kesan mengenai agama dan kebudayaan India. Nah, dengan demikian, peran aktif penyebaran agama dan kebudayaan India tidak hanya oleh orang-orang India saja, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang Indonesia atau para biksu Indonesia. Nah, ini tahapan yang pertama dari teori arus balik. Kita lihat tahapan kedua. Nah, ini adalah dilakukan oleh golongan Brahmana, terutama aliran Saiva Siddhartha. Menurut aliran ini, seseorang yang dicalonkan untuk menduduki Brahmana terlebih dahulu harus mempelajari kitab suci agama Hindu bertahun-tahun lamanya, sampai ia dapat ditasbihkan menjadi seorang Brahmana. Nah, jadi setelah ditasbihkan tadi, barulah seorang Brahmana tadi dianggap telah disucikan oleh Siva dan dapat melakukan upacara Fratyastom. Fratyastom ini adalah penyucian diri untuk menghindukan seseorang. Oke, nah baik, ini adalah teori-teori masuknya agama dan kepercayaan Hindu-Buddha. Tentang bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, baik. Ini materi singkat kita pada hari ini, pada video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mudah memahaminya. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.